Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kak Muklis di channel Gematika. Gemar matematika, matematika hebat. Baik, adik-adik semuanya, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan rumus. Baik, kita masuk pada materinya. Nah, perhatikan ini. Rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan khusus membahas tentang limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Jadi hanya untuk X mendekati 0. Nah, rumus yang pertama, perhatikan. Limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Nah, perhatikan di sini. Ini X mendekati 0, ini juga X mendekati 0, ini juga X mendekati 0. Di sini ketika limit sin X per X, jadi di sini adalah sama antara yang atas ini X, yang bawah juga X, ya. Kemudian X yang mendekati 0, maka nilainya 1. Dibalik juga tetap sama. Jadi antara pembilangnya ini menjadi penyebut, kemudian penyebutnya menjadi pembilang, hasilnya juga tetap sama 1. Syaratnya yaitu ini X, kemudian yang bawah juga X, kemudian X-nya mendekati 0, ya. Nah, ini rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, limit tan X per X, ya, untuk X mendekati 0 sama dengan limit X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Ini identik dengan atas ini, yang membedakan hanya rumus trigonometrinya. Di sini adalah tan X per X, kemudian X-nya mendekati 0. Dibalik tetap sama, hasilnya 1. Kemudian rumus yang ketiga, limit sin AX per BX, ya, untuk X mendekati 0 sama dengan limit AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Nah, perhatikan di sini. Ketika rumus ini untuk X mendekati 0 limitnya, kemudian di sini ada sin AX per BX, di sini sama, ini X, kemudian ini X, kemudian ini A, konstantanya A, ini koefisiennya A maksud saya, kemudian ini koefisiennya B, maka sin AX per BX hasilnya itu A per B. Begitu juga ketika dibalik, AX per sin BX hasilnya juga tetap A per B. Nah, kemudian yang keempat hampir sama, cuma ini pakai tan AX per BX, limitnya untuk X mendekati 0, ya. Jadi limit tan AX per BX untuk X mendekati 0 itu hasilnya juga A per B. Dibalik menjadi limit AX per tan BX, ya, untuk X mendekati 0 hasilnya tetap A per B. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, limit, ya, sin AX per sin BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit tan AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Nah, perhatikan di sini. Ketika ini sin AX, ini sin BX sama-sama sin, ya. Kemudian ini juga sama, ini X, maka hasilnya A per B. Begitu juga dengan tan AX per tan BX, ya. Maka ini sama X, tannya juga sama, maka hasilnya A per B. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, limit sin AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan limit tan AX per sin BX untuk X mendekati 0 hasilnya A per B, ya. Kalau tadi ini sama sin tan, ini sekarang sin per tan, maka hasilnya juga tetap sama. Dibalik juga tetap sama, A per B. Nah, ini setidaknya ada 6 rumus, ya,
yang perlu adik-adik tahu dan perlu dihafalkan, ya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan coba latihan soal, ya. Oke, kita masuk pada latihan soal. Contoh soal, ya. Hitunglah nilai dari yang pertama, limit 5x per 3 sin 3x untuk x mendekati 0. Kemudian yang kedua, limit 2x per tan 4x untuk x mendekati 0. Kemudian yang ketiga, limit 4 tan 5x per 3x untuk x mendekati 0. Kemudian yang keempat, limit tan 5x per sin 4x untuk x mendekati 0. Nah, kita akan selesaikan satu persatu dari keempat soal ini. Baik, yang pertama nomor 1. Nah, penyelesaian yang nomor 1, perhatikan. Limit 5x per 3 sin 3x untuk x mendekati 0 sama dengan limit 5x per 3 sin 3x, kita tulis ulang, untuk x mendekati 0 tetap sama dengan ini. Kemudian kita kalikan dengan 3x per 3x. Nah, dari mana munculnya 3x per 3x ini? Ini kita munculkan dengan tujuan nanti kita memakai rumus yang pertama tadi. Jadi di sini ada sin 3x ini, ya. Dan atas 5x kan nggak sama. Maka kita harus menyamakan 3 sin 3x, di sini 3x, maka di atas harus ada 3x. Caranya gimana? Kita kalikan dengan 3x yang atas. Biar adil dan hasilnya tetap 1, kita yang bawah kalikan dengan 3x juga, ya. Bentuk ini tetap sama dengan bentuk ini, karena 3x per 3x itu 1. 1 kalikan bentuk ini kembali lagi bentuk semula, ya. Jadi tidak mengubah bentuk. Ini namanya manipulasi aljabar, ya. Baik. Kemudian limit 3x per 3 sin 3x. Nah, perhatian ini. Ini kita tukar pakai sifat komutatif, ya. Awalnya 5x di depan, kemudian ditaruh di belakang. Sini yang 3x maju ke depan, ya, pakai sifat komutatif. Hasilnya seperti ini. Bisa dipahami, ya. Yang bawah tetap. Nah, selanjutnya 3 di sini, ya, adalah konstanta. Jadi bisa dikeluarkan atau dipisahkan dari bentuk ini. Jadi limit 1 per 3 dikali, nah ini kan 1 per 3, ya, dipisahkan, dikali 3x per sin 3x dikali 5x per 3x untuk x-nya mendekati 0, ya. Nah, ini bentuknya hampir sama, ini cuma kita keluarkan 1 per 3-nya biar terpisah, ya, bentuknya tetap sama. Nah, selanjutnya 1 per 3 kita taruh di depan, ya, biar tidak masuk ke dalam limit. Kita pakai aturan limit yang sudah kita pelajari bersama di awal, ya. 1 per 3 taruh depan, kemudian tinggal limit 3x per sin 3x untuk x mendekati 0 dikali 5x per 3x, ya. Nah, ingat rumus yang pertama tadi, ya, bentuk ini sama. Ini 3x, ini 3x juga, ini sin, berarti sama kayak ini, ya. Ini x, koefisiennya kan 1, 1. Ini 3, 3, sama, ya. Maka ini hasilnya adalah 1. Nah, maka bisa dituliskan 1 per 3 dikali 1, limit ini kan 1, ya. Ini 1, 5x, x-nya disederhanakan sama ini, dibagi, ya. Habis tinggal 5 per 3. Kemudian kalikan 1 per 3 kali 1 tetap 1 per 3. Kemudian 1 per 3 kalikan 5 per 3. Ketemunya 1 kali 5, 5, 3 kali 3, 9. Maka hasil akhirnya adalah 5 per 9, ya. Nah, setelah itu yang nomor 2 sekarang. Nomor 2. Baik, sekarang yang nomor 2. Perhatikan. Limit 2x per tan 4x untuk x mendekati 0, ya, sama dengan limit 2x per tan 4x
dikali 4x per 4x. Sama caranya kayak nomor 1 tadi, ya. Tadi kan sin, sekarang tan. Ya, di sini ada tan 4x, yang atas ini belum ada 4x, maka kita kalikan dengan 4x yang atas. Agar adil, maka yang bawah juga dikalikan dengan 4x, ya. Nah, kemudian limit 4x 2x. Nah, ini ditukar, ya, komutatif, ya. Jadi ini ditaruh belakang, 2x taruh belakang, 4x taruh depan, ya. Perubahannya cuma itu aja. Yang lain tetap. Nah, kemudian masih ingat ini rumusnya, ya. Limit tan 4 tan x per x, ya, untuk x mendekati 0, maka sama dengan limit x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, ini kan sudah sama, ya, 4x per tan 4x sama, ini x per tan x, ini koefisiennya 1, ini 1, ini 4, ini 4 sama, maka hasilnya ini adalah 1. Nah, limit 4x per tan 4x untuk x mendekati 0 1. Kemudian kita sederhanakan ini x-nya, habis tinggal 2 per 4. 1 kali 2 per 4 tetap 2 per 4. Hasil akhirnya disederhanakan, dibagi 2 setengah, 1 per 2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2. Baik, kemudian sekarang yang nomor 3. Ya, yang nomor 3 sekarang. Nah, ini perhatikan. Limit 4 tan 5x per 3x untuk x mendekati 0 sama dengan limit 4 di sini adalah konstanta, kita taruh depan kayak nomor 1 tadi, ya. Kemudian tan 5x per 3x. Karena di sini ada tan 5x, yang bawah belum ada 5x, yang bawah kita kalikan dengan 5x. Agar adil, yang atas juga kalikan 5x. Maka bentuk ini tetap sama dengan itu, ya. 5x per 5x kan 1. 1 kali bentuk ini tetap kembali sini. Nah, selanjutnya limit 4 dikali tan 5x per 5x, kita tukar, 5x taruh depan, yang 3x taruh bawah, taruh belakang, ya. Ini jadinya perubahannya. Nah, bisa dipahami, ya. Lanjut, 4 taruh depan karena dia konstanta, limit tan 5x per 5x tetap sama untuk x mendekati 0 kali 5x per 3x, ya. Ingat rumus yang kedua, ya. Di sini tan x per x untuk x mendekati 0, maka hasilnya 1. Ini juga gitu. Tan 5x per 5x, maka limit ini hasilnya 1. 4 kali 1 kali kita sederhanakan, x-nya kita sederhanakan, coret, ya. Habis tinggal 5 per 3. Jadi 4 kali 1 4 kali 5 per 3, hasilnya 4 kali 5 20 per 3. Kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 6 2 per 3. 20 dibagi 3 itu dapat 6, sisa 2 per 3. Nah, maka ini adalah hasil akhirnya, ya. Baik, terakhir yang nomor 4 sekarang, ya. Yang nomor 4. Limit tan 5x per sin 4x untuk x mendekati 0 sama dengan limit, ya, kita rubah bentuk ini, ya, agar menjadi bentuk perkalian, ya. Sebenarnya bisa langsung pakai rumus, cuma pada kesempatan ini kita akan ubah menjadi seperti ini. Tan 5x per 1, ya, dikali 1 per sin 4x. Nah, bentuk ini kalau dikalikan, ini kali itu tan 5x kali 1 kan 5x, ya. 1 kali sin 4x tetap, ya. Berarti hasilnya kembali lagi ke sini, ya. Jadi bentuk ini kita uraikan menjadi perkalian, ya. Selanjutnya kita pisahkan pakai sifat-sifat limit yang udah kita pelajari di awal, ya. Limit tan 5x per 1, ya, untuk x mendekati 0 dikalikan dengan limit 1 per sin 4x untuk x mendekati 0, ya, dikalikan bentuk ini dulu. Bentuk ini adalah dari sini, ya, kita jabarkan jadi limit tan 5x per 1 untuk x mendekati 0 ini
kemudian kita kalikan dengan limit 1 per sin 4x untuk x mendekati 0, ya. Nah, setelah itu bentuk ini sama penjabaran dari bentuk ini, ya. Kita kalikan dengan, karena di sini tan 5x yang bawah belum ada 5x, yang bawah kita kalikan dengan 5x. Agar adil yang atas juga kalikan dengan 5x, maka hasilnya tetap 1 ini. Setelah itu yang ini sin 4x yang bawah 4x, maka yang atas juga dikali dengan 4x. Agar adil, ya, hasilnya tetap sama, maka yang bawah juga dikali 4x. Nah, setelah itu kita pakai sifat komutatif dalam perkalian, ya. Limit tan 5x per 1, 5x dia di sini kita taruh di depan, ya, kalikan dengan tan ini, ya. Hasilnya seperti ini. Yang ini tetap. Jadi limit 1 per sin 4x dikali 4x per 4x, ya. Sampai sini paham, ya. Nah, selanjutnya kita geser sama, pakai komutatif lagi. 5x taruh sini, 1 taruh situ, ya. 5x taruh depan ini, kemudian 1 geser ke belakang. Ini juga gitu. 4x ini, 4x geser ke sini, ya. Ini 1 taruh sini. Nah, setelah itu kita pakai sifat yang ke 6 sebenarnya, ya, langsung ketemu sebenarnya tadi di sini tuh. Cuma kita jabarkan, ya, kembali lagi ke sifat yang pertama. Nah, kemudian tan 5x per 5x itu nilainya 1, ya, 1. 5x per 1 tetap, kemudian limit 4x per sin 4x untuk x mendekati 0 nilainya 1, sifat yang pertama. Kemudian 1 per 4x tetap sama. Kemudian 1 dikalikan ini tetap, kalikan 1 tetap juga, kalikan ini, ya. Jadinya x ini kita sederhanakan, ada yang di atas dan yang di bawah disederhanakan, hasilnya 5 per 4. Kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya yaitu 1 per 4. 5 per 4 itu hasilnya 1, sisa 1 per 4, ya. Nah, demikian adik-adik. Jadi kita hari ini telah belajar tentang bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan rumus. Jadi setidaknya ada 6 rumus, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik, ya, dan semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.